Pada tahun 2017, Nike meluncurkan sebuah lini produk bertajuk Performance Hijab. Desain produk ini memudahkan perempuan-perempuan muslim untuk berolahraga tanpa khawatir hijabnya akan berantakan, di mana hijab yang berantakan menjadi salah satu masalah yang dihadapi perempuan muslim ketika mereka berolahraga. Produk ini pun disambut dengan baik oleh perempuan-perempuan berhijab di seluruh dunia. Produk ini menjadi bukti keberhasilan Nike dalam menerapkan design thinking. Sebenarnya, design thinking itu apa sih? Dan mengapa kita harus menggunakan design thinking? Saya, Verlina Abdor, beserta kawan-kawan saya yang beranggotakan Al-Zikri, Priska, dan Benedictus Alvenanda akan menjelaskannya untuk Anda. Design thinking merupakan sebuah metode atau pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan berdasarkan kebutuhan pengguna. Pengguna yang dimaksud bisa siapapun, bisa dari masyarakat golongan apapun, tergantung pada masalah siapa yang ingin kita selesaikan. Design thinking disebut juga sebagai human-centered design karena design thinking berfokus kepada manusia. Penyelesaian masalah manusia sekaligus kepuasan customer menjadi prioritas dalam pendekatan ini. Design thinking menyediakan solusi yang lebih efektif dalam menjawab kebutuhan customer. Dia bisa menggabungkan apa yang orang-orang butuhkan dengan apa yang memungkinkan dari segi teknologi, serta apa yang bisa menjadi peluang bisnis. Itulah mengapa kita harus menggunakan design thinking sebagai salah satu proses dalam menciptakan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Zikri Afif dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan perbedaan antara design thinking dengan critical thinking. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa design thinking adalah sebuah pemecahan masalah dengan praktis dan kreatif serta berfokus pada user atau pengguna. Lalu, apa sih perbedaan dari design thinking dengan critical thinking? Critical thinking merupakan keterampilan yang memungkinkan seseorang berpikir secara logis berdasarkan informasi yang didapatnya yang diolah sesuai dengan kemampuannya. Pada pelaksanaannya, critical thinking yaitu adalah suatu tindakan atau usaha dari kita yang memunculkan atau menggali informasi dari customer sehingga kita mendapatkan banyak insight agar kebutuhan dari customer tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan keinginannya. Sedangkan perbedaannya dengan design thinking yaitu ketika menjalankan atau mendapati sebuah permasalahan dari customer, kita dituntut untuk berpikir kreatif sehingga dapat membuat suatu produk yang solutif sesuai dengan kebutuhan klien ataupun customer. Pada proses ini kita dituntut untuk berfokus pada permasalahan customer dan kita dituntut untuk memiliki imajinasi yang solutif yang sesuai dengan konvensional dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan permintaan klien. Perkenalkan, saya Priska Septina Rianti Ningrum dari jurusan akuntansi, offering D2, kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan 5 langkah utama design thinking. Jadi yang pertama ada empathize, berasal dari kata empati. Yang di sini inovator harus mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sasaran produk kita. Jadi empathize ini muncul ketika kita memiliki pikiran yang kritis dan juga rasa ingin tahu. Untuk langkah selanjutnya ada define, yaitu define menentukan permasalahan. Setelah kita mengetahui apa sih yang mereka butuhkan, langkah selanjutnya kita adalah membuatnya menjadi sebuah ide, produk apa atau aplikasi apa sih yang bisa menyelesaikan permasalahan dari user kita tadi. Untuk langkah yang ketiga ada ideate atau merancang produk. Jadi di sini inovator harus menuangkan kreativitasnya baik secara individu maupun secara kelompok. Rancangan yang dihasilkan melalui ideate masih berupa ide dan perlu ditindaklanjuti untuk menjadi sebuah produk jadi. Nah, untuk langkah yang selanjutnya atau langkah keempat adalah prototype, yaitu membuatnya menjadi sebuah produk jadi. Jadi prototype ini bertujuan untuk membuat sebuah produk nyata yang siap untuk diuji cobakan sesuai dengan kebutuhan dan masalah user. Untuk langkah yang terakhir adalah learn atau share. Jadi setelah kita membuat produk,
kita harus mengevaluasinya. Apa sih kurangnya dari produk kita? Apa sih yang masih perlu dibenahi dari produk kita? Setelah kita memperbaikinya, kita sebagai inovator siap untuk menyebarluaskan produk kita sesuai dengan tujuan awal kita untuk memenuhi kebutuhan user kita. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Benedictus Alvenanda. Berikutnya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih contoh penerapan dari design thinking itu sendiri. Seperti yang sedang kita alami saat ini, sedang terjadi pandemi COVID-19, jadi banyak masyarakat yang membatasi diri untuk beraktivitas di luar ruangan. Dengan begitu, ada lebih banyak waktu yang bisa dihabiskan di rumah dan bisa kita isi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya dengan eksperimen terhadap masakan. Tapi di satu sisi timbul kekhawatiran kalau kita harus belanja bahan-bahan makanan tersebut di tempat umum. Dari situasi tersebut bisa dikembangkan ide untuk membuat aplikasi atau platform yang menyediakan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini menyediakan kebutuhan bahan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya macamnya. Untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan tahapan-tahapan yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah tahap empathize. Kita sebagai penyedia layanan aplikasi tersebut berusaha memahami apa yang menjadi kebutuhan pengguna. Kita cari tahu apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi kekhawatiran dari situasi ini. Kita cari tahu hal apa atau konsep apa yang diinginkan masyarakat untuk lebih memudahkan mereka. Dan informasi itulah yang bisa kita tampung, bisa kita catat untuk bisa dicarikan solusi di tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian di tahap berikutnya, tahap define, kita mencoba menelaah informasi yang telah diperoleh dari tahap empathize tadi. Kita menyimpulkan dan menetapkan apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat yang dapat terpenuhi dengan hadirnya aplikasi ini. Kemudian untuk tahap ketiga, tahap ideate, kita coba mengeluarkan ide untuk rancangan produk atas solusi yang dibutuhkan masyarakat. Merancang fitur apa saja yang bisa disediakan dalam aplikasi ini, layanan pendukung atau informasi apa yang dapat memudahkan masyarakat di aplikasi ini. Berikutnya tahap keempat, prototype. Di sini merupakan implementasi terhadap rancangan produk. Kita merealisasikan fitur-fitur atau informasi pendukung yang telah dirancang sebelumnya. Singkatnya itu, tahap prototype ini merupakan tahap pembuatan aplikasi tersebut. Tahap yang terakhir yaitu tahap tes. Jadi aplikasi yang telah dibuat sebelumnya itu perlu dilakukan uji coba terhadap pengguna supaya si pembuat aplikasi bisa mendapatkan feedback, bisa berupa masukan ataupun evaluasi. Diketahui ternyata pengguna menginginkan adanya informasi terkait tingkat kesegaran bahan makanan. Atas adanya hasil dari uji coba tersebut, pembuat aplikasi perlu mengevaluasi mulai dari tahap define, ideate, begitu pula seterusnya sampai hasil uji coba menunjukkan hasil yang paling terbaik. Setelah itu, jika aplikasi sudah bisa memenuhi kebutuhan pengguna, maka aplikasi tersebut bisa